Saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Harni. Ya, dengan tema apa yang kupunya. Silakan Kak Harni. Ya, terima kasih Ibu Grace. Suara saya jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Ya, puji Tuhan. Soalnya kalau di Bogor sini susah sinyalnya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Hati kami siap Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami merindukan Roh Kudus Tuhan boleh bersama dengan kami, menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, bahkan menguasai keberadaan kami saat ini, sehingga kami boleh fokus hanya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk boleh melayani malam hari ini, biarlah di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kelemahan, Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan hikmat yang daripada-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan, itu semua berasal daripada Tuhan, dan semua kami yang boleh hadir malam hari ini diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan terlebih-lebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Jam perenungan kami selanjutnya Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Ya, saya bersyukur dipercayakan boleh melayani malam hari ini. Jujur saja saat ini saya nervous ya Bapak Ibu, sangat grogi gitu ya. Biasanya saya pimpin di remaja gitu ya, di remaja pemuda, dan malam hari ini saya memimpin renungan gitu ya, dipercayakan oleh Ibu Maria gitu ya untuk melayani di TSS malam hari ini. Dan biarlah apapun yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita. Dan saya akan share screen terlebih dahulu. Kelihatan ya Bapak Ibu? Ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita malam hari ini adalah apa yang kupunya, gitu ya. Dan pembacaan firman Tuhan bagi kita malam hari ini terambil di dalam kitab Keluaran, pasal 4, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Ya. Saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu bisa menyimaknya ya dari rumah masing-masing. Keluaran pasal 4, ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu di tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu.
Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun? Orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kalau berbicara tentang kalimat apa yang kupunya ya Bapak Ibu ya, sering sekali ini kita gunakan ketika panggilan atau ketika kita dipercayakan untuk melayani gitu ya. Apa sih yang saya punya gitu ya, untuk saya berikan gitu ya. Dan tidak sedikit Bapak Ibu yang berpikir bahwa saya harus memiliki sesuatu yang luar biasa, saya harus memiliki sesuatu yang wah gitu ya, saya harus memiliki sesuatu yang besar gitu untuk melayani. Banyak orang dan fasilitas yang mewah gitu ya, mempunyai fasilitas-fasilitas yang canggih, bahkan jika mereka punya talenta sehingga bisa melayani dengan baik gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di pasal 3 ya, sebelum pasal 4 ya, merupakan awal panggilan Allah kepada Musa. Saya pikir ini ayat firman yang sudah tidak asing lagi bagi kita gitu ya. Bagaimana panggilan Allah kepada Musa untuk apa? Untuk menjadi pemimpin bangsa Israel ya. Dan pada bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sulit bagi kita mengerti ya, sulit bagi kita mengerti, memahami bagaimana perasaan Musa yang pada saat itu memasuki fase kedua dalam hidupnya gitu ya, ketika dia berada di padang gurun ya. Sebelumnya kita tahu gitu ya, dia hidup di dalam istana, dia penuh dengan kemegahan gitu ya, menduduki jabatan yang luar biasa gitu ya dalam pemerintahan. Pokoknya serba mewah gitu ya. Namun sekarang dia hidup di tengah padang gurun bertahun-tahun lamanya. Apa kerjanya? Mengembalakan domba. Ya. Semua impian, semua cita-cita kandas gitu ya. Semua harapan akan masa depan lagi tidak ada. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru ya, kepada orang yang sudah berada dalam situasi seperti ini, Tuhan bisa bekerja gitu ya. Kepada orang yang sedang mengalami fase yang paling berat, fase yang paling sulit, fase yang paling suram ya, Tuhan pakai. Tuhan bisa mengangkat dia dan merubahnya menjadi sesuatu yang indah di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau melihat gambar ini pasti Bapak Ibu sudah tahu lah ya, siapa dia gitu ya. Seorang yang luar biasa dipakai Tuhan gitu ya. Dia seorang yang dari kecil lahir tanpa tangan dan tanpa kaki ya. Bapak Ibu, kalau kita berada di posisi dia, kita tidak pernah bisa memahami betapa sakit, betapa sedih gitu ya, betapa sulit ya yang dia rasakan, betapa berat hatinya tumbuh dengan kondisi seperti ini. Yang tidak bisa lagi diubah gitu ya. Apa masa depannya gitu ya? Kalau kita melihat orang seperti itu. Di umur 10 tahun Bapak Ibu, dia berusaha bunuh diri ya.
dengan menenggelamkan dirinya di beta pada saat itu. Karena apa? Dia lelah, dia capek dengan berbagai ejekan, berbagai hinaan gitu ya yang dia alami. Namun Tuhan merubah hidupnya, Bapak Ibu. Tuhan memakai hidup orang ini, seorang Nick gitu ya, menjadi agung dan indah. Ya, kita tahu sekarang dia melayani Tuhan, menjadi seorang motivator, menjadi seorang inspirasi bagi setiap orang yang melihat dan berjumpa dengan dia. Ya, salah satu Bapak Ibu pernyataan Nick ya yang sungguh memberkati saya gitu ya. Just because I don't understand God's plans does not mean that He is not with me. Bapak Ibu, hanya karena saya tidak mengerti rencana Tuhan, tidak berarti Dia tidak bersama saya. Satu kalimat yang sederhana Bapak Ibu, tetapi sungguh menjadi berkat bagi saya. Ya, dan mungkin menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun saya tidak tahu rencana Tuhan, ya, walaupun saya tidak tahu apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya, tetapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak bersama saya. Tidak berarti Tuhan tidak menyertai saya. Inilah yang dialami oleh Nick, Bapak Ibu. Dan kita tahu bagaimana dia sekarang. Dia sudah berkeluarga dan dipakai Tuhan secara heran dan luar biasa dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Keluaran ya pasal 4 ayat 1 sampai 17 yang baru saja kita baca tadi merupakan lanjutan gitu ya dari pasal 3 di mana ketika Allah memanggil Musa gitu ya. Allah memiliki rencana yang luar biasa bagi Musa ya. Malam hari ini kita belajar dari kehidupan Musa ya. Dengan apa? Dengan memilihnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir gitu ya. Namun terlibat atau tidaknya Musa dalam rencana besar itu Bapak Ibu, itu ditentukan bagaimana reaksi Musa ketika panggilan itu datang. Ya, bagaimana reaksi Musa ketika menerima panggilan daripada Tuhan. Keluaran pasal 4 ini memaparkan tentang suatu terobosan yang terjadi dalam kehidupan Musa, Bapak Ibu, yang mengubah hidupnya selamanya. Bagaimana pergumulan iman Musa meresponi panggilan Allah dalam hidupnya, gitu ya. Nah, dalam firman Tuhan ini kita akan belajar, ya. Kita akan belajar untuk melihat sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pengalaman Musa ini sering sekali kita alami. Ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan memakai kita, Dia tahu bahwa kita memiliki sesuatu, ya, yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencananya yang luar biasa besar. Namun ketika tiba saatnya bagi Allah menyatakan rencananya, kadang-kadang Bapak Ibu kita menolak, ya. Kadang-kadang kita merasa dan berkata bahwa kita tidak mampu. Kita menolak untuk masuk dalam rencana itu, padahal Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Tetapi kita menolak dengan berbagai alasan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya gitu ya pada 1-2 orang lah ya. Pastinya yang saya kenal nih. Tidak semua saya kenal Bapak Ibu. Saya ingin bertanya pada Ibu Grace aja kali ya. Karena saya kenal Ibu Grace. Ibu Grace pasti seorang yang sudah sangat sering melayani gitu ya. Dipakai Tuhan secara heran dan luar biasa gitu ya dalam melayani. Ibu pernah nggak? Biasa aja, Kak Arni. Oh, biasa aja. Kira-kira Ibu pernah nggak ketika seseorang dari pihak gereja gitu ya meminta Ibu untuk melayani, misalnya bagian Ibu singer lah ya, bagian vokal gitu ya, pernah nggak Ibu menolak? Menolak? Ya, dalam tanda kutip dengan berbagai alasan gitu, apa gitu alasannya? Oh, kalau alasannya ada kebetulan jadwalnya ada yang lain ya nggak bisa lah kan, karena saya nggak mungkin berada di tempat yang berbeda. Siap Ibu. Kalau dengan alasan yang lain ada Bu? Alasan apa lagi ya? Kalau nggak ada jangan ditambah Bu, nggak apa-apa. Jangan dipaksain kalau nggak ada. Selama bisa saya usahakan bisa gitu.
Oke, berarti saya salah orang bertanya ya. Silakan Kak Harni Bercanda. Ya, saya ingin tanya satu orang lagi kali ya. Kira-kira siapa ya? Dari GW deh. Ibu Ana. Ada Ibu Ana. Iya, Gazarni. Halo Ibu. Halo juga. Pasti Ibu yang sangat sering pelayanan lah ya di GW ya. Oh. Enggak juga ya. Enggak juga ya. Ibu kira-kira ketika diberikan tugas pelayanan, pernah nggak Ibu menolak? Rasanya nggak pernah ya. Wah, luar biasa. Saya takut kalau menolak. Takut ya Bu ya? Iya. Berarti karena apa ya? Saya malu sama Tuhan kalau nolak. Berkat Tuhan tuh buat saya terlalu banyak, bahkan terlalu banyak, nggak bisa dihitung. Jadi siap. Kalau bilang enggak tuh rasanya wah kolot banget saya gitu. Oke, Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Satu lagi deh saya tanya kepada anak remaja yang hadir malam hari ini. Gafriel. Salah seorang pengurus juga nih di Komisi Remaja. Ya, Kak. Gaf. Ya. Ketika Kakak meminta melayani, pernah nggak kamu menolak? Pernah sih, Kak. Pernah ya? Maksudnya kalau dari gerejanya, kalau dari Kakak mah kayaknya belum deh. Belum ya? Belum. Puji Tuhan lah kalau begitu ya. Ya mungkin. Kalau dari gereja dengan alasan apa, Gaf? Ya mungkin kalau misalkan kayak udah mau deket-deket bakal mungkin mikir untuk nolak, karena kan ya kalau misalkan bisa diusahain, cuman kadang kan kalau pendidikan udah mepet, jadi harus ya ngutamain pendidikan dulu gitu. Siap. Terima kasih Gafriel, makasih Bu Grace, Bu Ana. Ya, dari pernyataan tadi saya salah orang kayaknya ya. Semuanya orang-orang yang rajin melayani gitu ya, memberikan hidupnya melayani. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara ini banyak orang gitu ya, ketika diberikan kepercayaan untuk melayani, banyak yang menolak dengan alasan-alasan klasik gitu ya. Yang melayani adalah merasa tidak layak ya, merasa tidak mampu ya. Justru Bapak Ibu sebenarnya di balik pernyataan yang seakan-akan rendah hati gitu ya, itu sikap tidak mau berkorban dan tidak percaya kepada Tuhan yang empunya pelayanan. Ya. Saya sharing sedikit Bapak Ibu, dan ini sangat mengena kepada saya gitu ya, ketika Ibu Maria menghubungi saya untuk melayani malam hari ini. Ya. Lama sekali saya balas WA-nya Ibu Maria, Bapak Ibu. Karena itu saya bergumul gitu. Saya gitu. Sampai saya bilang kepada Ibu Maria, Bu, serius saya yang mimpin gitu ya. Nggak ada yang lain gitu ya. Tetapi dengan bijaknya Ibu Maria berkata bahwa Tuhan memampukan gitu. Dan firman Tuhan ini malam hari ini kena kepada saya Bapak Ibu ya. Saya sendiri kena dengan firman Tuhan ini ya. Terkadang saya sendiri menolak pelayanan ketika saya berkata bahwa saya tidak layak ya. Masih ada yang lebih mampu, masih ada yang lebih layak untuk melayani, dan dengan alasan yang berbagai hal gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dari Keluaran pasal 4 ini gitu ya. Supaya ketika panggilan itu datang, kita merespon dengan benar sehingga kita dipakai dalam rencana yang besar gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyadari apa yang ada pada diri kita. Ya, kalau kita melihat bagian firman Tuhan di ayat pertama, dikatakan di situ, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini terjadi kepada Musa yang merasa tidak memiliki apapun yang membuatnya layak dipilih untuk menjadi apa? Seorang pemimpin atas sebuah bangsa yang besar. Ya mungkin kalau 10 orang mungkin dia bersedia Bapak Ibu. Tetapi ini bangsa yang sangat besar. Ya, Musa merasa tidak bisa membuat Firaun ataupun umat Allah percaya kepadanya. Dia tidak yakin bangsa Israel mau mendengar
Ya, dia tidak yakin dan percaya akan perkataannya, ya. Apalagi dia tahu Firaun adalah seorang pemimpin di bangsa Mesir gitu ya, di mana dia dulu pernah tinggal ya. Dia sangat mengerti bagaimana gaya kepemimpinan Firaun, ya, yang menganggap dirinya Allah, yang bersifat otoriter gitu ya. Dan sering dikatakan tangan besi, seorang diktator gitu ya, yang memimpin itu dengan sangat keras, sangat kejam gitu ya. Dan pasti ketakutan dialami Musa pada saat itu, Bapak Ibu. Musa merasa bahwa bangsa Israel tidak mungkin mau dipimpinnya keluar dari perbudakan. Apa sih yang diandalinnya? Gak ada apa-apa. Ya. Sehingga dia gak yakin terhadap dirinya. Dia merasa tidak mampu. Walaupun demikian Bapak Ibu, sehingga pada akhirnya nanti kita melihat Musa dipakai Tuhan secara heran dan luar biasa. Padahal dari awalnya dia merasa tidak mempunyai kredibilitas gitu ya, tidak memiliki kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan bangsa Israel kepadanya. Dia tidak menyadari ada kelebihan di dalam dirinya yang membuat Allah memilihnya. Dan sering sekali itu kita alami dalam kehidupan kita, sadar tidak sadar Bapak Ibu. Kita merasa bahwa siapakah saya, ya? Siapakah aku Tuhan gitu ya, kita bernyanyi gitu ya. Gak layak, mampu gitu. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat penolakan Musa di ayat 10 ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Berat mulut, berat lidah itu gimana ya Bapak Ibu ya? Saya bingung juga menafsirkannya gitu ya. Yang ada mah berat badan ya, yang sering sekali kita dengar gitu ya. Tapi pada saat itu Bapak Ibu, Musa berkata saya ini berat mulut, berat lidah. Ya mungkin pada zaman sekarang itu diibaratkan Musa ini bicaranya gagap mungkin ya, atau tidak lancar gitu ya. Karena kita tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bahwa dia bertahun-tahun berada di padang gurun dan tidak berinteraksi dengan manusia. Dan saya pikir itu menjadi salah satu alasan bahwa Daud itu tidak lancar berbicara. Dia tidak pandai untuk merangkai kalimat gitu ya. Nah, sering sekali juga kondisi ini kita alami di dalam kehidupan kita. Ketika misalnya dipilih singer gitu ya, Bu, melayani ya bagian singer. Aduh Bu, jangankan nyanyi gitu ya, ngomong aja saya fales gitu ya. Berbagai alasan kita berikan. Bu, saya nggak pintar nyanyi, suara fales dan sebagainya. Dia aja yang melayani gitu. Sangat banyak penolakan yang kita berikan gitu ya. Dan ini pun yang dialami oleh Musa, ya. Saya berat mulut Tuhan, saya berat lidah, saya tidak bisa berkata-kata. Bagaimana Firaun dan umat Israel mau percaya kepada saya? Ya. Dengan kondisi ini Bapak Ibu, Musa merasa tidak bisa. Musa merasa lemah. Namun kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan memilih dia tidak melihat apa yang di depan, apa yang dimiliki Musa, tetapi Tuhan melihat hati. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari pengalaman Musa ini kita belajar bahwa jika Musa terus merasa bahwa tidak ada sesuatu yang istimewa di dalam dirinya yang bisa dipakai untuk membawa umat Allah keluar dari perbudakan Mesir, Musa tidak akan pernah mengalami hal-hal besar yang sudah direncanakan Allah di dalam kehidupannya. Ya, kalau kita perhatikan bahwa ketika panggilan Allah datang kepada Musa, sesungguhnya Musa dalam kondisi orang yang gagal, Bapak Ibu ya. Dia gagal. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat tadi di dalam pasal sebelumnya gitu ya, pasal 2 ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri gitu ya, dijabarkan kondisi Musa yang dahulunya adalah seorang pangeran, statusnya berubah menjadi seorang buronan Raja Mesir ya, ketika dia membunuh seorang Mesir pada saat itu. Dan dia dalam pelarian Bapak Ibu. Ya, dia berubah menjadi hanya seorang penggembala domba milik ayah mertuanya. Keadaan itu pastinya menurunkan kepercayaan dirinya. Dia merasa tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dari hidupnya. Dia merasa sudah gagal, ya. Sehingga itu membuatnya menolak Allah lagi. Kita lihat di ayatnya yang ke-13. Tetapi Musa berkata, Tuhan,
utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadar tidak sadar juga kita sering berkata, mengatakan kalimat ini gitu ya ketika mulai pelayanan. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Ya. Padahal harusnya kan inilah aku, utuslah aku gitu ya. Inilah aku Tuhan, utuslah dia gitu ya. Artinya Bapak Ibu sering sekali kita melempar panggilan itu kepada orang lain. Sering sekali kita melempar pelayanan itu kepada orang lain. Kita sering sekali melempar kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita kepada orang lain. Dengan berbagai alasan tadi. Dan ini pun dialami oleh Musa. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kamu utus. Gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Musa tidak menyadari bahwa Allah bisa menjadikan dia sebagai alat bagi rencana yang luar biasa, seumur hidupnya Musa akan menjadi orang yang gagal. Namun sekalipun Musa merasa tidak mampu, Allah sendiri yang menguatkan hatinya. Dan pada akhirnya nantinya kita melihat Musa patuh terhadap panggilan Allah. Dia mengizinkan Allah menuntun dirinya menjadi salah satu nabi terbesar di dalam Alkitab. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Saat ini mungkin banyak di antara kita yang merasa tidak punya apapun yang bisa dipakai untuk mengatasi masalah, yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan, yang bisa dipakai untuk masuk dalam rencana Tuhan yang begitu besar. Kita adalah bangsa terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Rencana Tuhan adalah memakai hidup kita untuk menyatakan kemuliaannya Bapak Ibu. Dia ingin menjadikan kita kepala bukan ekor. Sesudah kita menyadari hal ini, baru Allah bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan memiliki rencana yang besar bagi kita. Itu baru yang pertama ya Bapak Ibu ya. Masih 2 lagi nih. Butuh waktu lama nih. Ya. Pasti Bapak Ibu tahanlah ya. Yang kedua Bapak Ibu dikasihi Tuhan, menyadari bahwa kita memiliki sesuatu yang dapat dikembangkan. Ya. Musa merasa tidak pandai bicara. Tetapi apa Bapak Ibu? Dia memiliki tongkat, memiliki tangan, memiliki mulut, dan bahkan Harun, kakaknya yang diutus Tuhan untuk membantunya. Tuhan sabar menjawab dan meyakinkan Musa dan memberikan 3 tanda gitu ya, sebagai bukti penyertaan Allah kepada Musa yang diutus oleh Tuhan gitu ya. Dikatakan kalau kita lihat di ayat 2 sampai 4 gitu ya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepadanya, apa kain tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Dan seterusnya gitu ya. Kita melihat di sini Allah bekerja melalui tongkat yang dipakai Musa untuk menggembalakan domba gitu ya. Yang dipakai Musa di dalam pekerjaannya untuk menyatakan tanda mukjizat gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tongkat itu berubah menjadi ular. Dan kembali lagi menjadi tongkat. Secara teologis Bapak Ibu, tongkat berubah menjadi ular ini mempunyai arti, mempunyai makna bahwa itu satu tanda Allah bisa mengontrol kuasa-kuasa yang disembah oleh orang Mesir pada saat itu. Tongkat itu pada awalnya hanya dipakai untuk menggembalakan domba, tetapi di tangan Allah dipakai untuk menyatakan mujizatnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di sini Tuhan sekaligus menyatakan kepada Musa sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu benda mati yang tidak berharga menjadi berarti. Ya. Sesuatu yang tidak ada harganya menjadi harga yang indah, harga yang besar, memiliki manfaat yang indah gitu ya. Demikian juga dengan kita. Siapapun kita, besar dan kecil, kita tidak mampu dan tidak berdaya dan tidak memiliki apapun. Namun Tuhan, ketika Tuhan menyentuh kita, menyentuh saya, menyentuh Bapak Ibu, kita menemukan hal-hal yang indah, kita menemukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya. Tanda yang kedua Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengatakan di ayat ke-6 sampai ke-7 gitu ya, ketika Allah menyuruh Musa memasukkan tangannya ke dalam kantongnya gitu ya,
dalam bajunya, ya, dan di situ dia dipenuhi kusta, dan setelah itu dia tarik kembali dan dia pulih seperti semula. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kusta ini dengan kuasa Allah, Musa akan mendatangkan penyakit-penyakit di Mesir, dan dengan kuasa Allah pun penyakit itu bisa dilenyapkan, ya. Yang kedua, karena orang Israel di Mesir itu telah menjadi kusta, maksudnya Bapak Ibu tercemar oleh dosa dan nyaris musnah oleh penindasan. Maka dengan dibawanya mereka mereka oleh Musa, mereka akan ditahirkan dan disembuhkan. Ya, ini artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa memperbaiki, Tuhan bisa menjadikan indah hal-hal yang seperti ini dari orang yang Tuhan pakai untuk melayaninya. Demikian juga dengan kita. Yang kita rasa tidak mungkin, mustahil terjadi, menjadi mungkin di tangan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana Musa mengubah air dari sungai Nil menjadi darah. Walaupun pada mulanya Bapak Ibu hal ini dilakukan sebagai suatu tanda, tetapi ketika tanda itu tidak dipedulikan oleh Firaun, maka kemudian menjadi tulah pertama. Musa diperintahkan Allah melakukan mukjizat ini ketika orang Mesir tidak bisa diyakinkan dengan dua mukjizat sebelumnya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna dari mukjizat ini, sebagaimana sungai Nil yang merupakan arus kehidupan bangsa Mesir pada saat itu, berada di dalam kekuasaan Musa melalui Allah. Demikian pula Firaun dan seluruh rakyatnya ada di tangan Musa. Urapan Allah menjadikan mulut Musa berkuasa. Dan yang keempat, Tuhan memperlengkapi Musa dengan mengirimkan kakaknya Harun untuk membantunya. Tuhan tahu Harun adalah seorang yang pandai bicara, sehingga Harun dipakai Tuhan untuk mendampingi Musa berkata kepada Firaun dan bangsa Israel, membawa mereka keluar dari sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyediakan banyak hal dalam hidup kita, ya, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Namun kita sering tidak melihatnya. Ya, walaupun manusiawi ya, ketika kita tidak merasa tidak memiliki apa-apa, apa sih yang ada pada diri saya gitu ya. Tetapi kuncinya adalah iman. Ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita percaya, ketika kita yakin akan kuasa Allah, sekalipun kita terbatas, namun Allah tidak terbatas, Bapak Ibu. Karena Allah adalah penjamin kita. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita takuti. Ya, Allah memberikan dalam diri kita talenta yang bisa kita kembangkan. Jika kita terus-menerus mengusahakannya dengan iman, ketaatan, dan kesetiaan. Talenta itu akan berkembang berlipat kali ganda, Bapak Ibu. Ya, seperti halnya anak burung ya, Bapak Ibu. Kita tahu ketika anak burung menetas, tidak mungkin dia langsung terbang, ya. Tidak mungkin dia langsung bisa mencari makannya. Ya, namun dengan latihan terus-menerus dituntun oleh induknya gitu ya, burung kecil itu bisa terbang bebas di angkasa seperti induknya gitu ya. Begitu juga dengan kita, ya. Apa yang kita miliki, apa yang ada pada diri kita, hikmat, kebijaksanaan, suara, talenta dan sebagainya, ketika kita benar-benar kita asah dan dengan tuntunan Tuhan, maka Tuhan pakai itu untuk menjadi alatnya di dalam rencananya yang besar bagi kita. Saya senang dengan satu kalimat dari Thomas Alva Edison ya Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu tahu lah ya, apalagi anak remaja tahu lah siapa ini ya. Dikatakan begini, kalau kita melakukan semua yang dapat kita lakukan, kita akan benar-benar membuat diri kita tercengang. Penghambat kita untuk bisa berjalan dalam kemenangan adalah diri kita sendiri. Kita mencegah diri kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan karena kita terlalu takut untuk mempercayai kemampuan kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pribadi sering sekali merasa seperti ini. Ketika saya tidak percaya diri dengan diri saya sendiri gitu ya, tidak percaya dengan kemampuan yang ada yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan, maka ini akan menjadi penghambat. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini, jangan pernah takut.
Jangan pernah khawatir, ya. Apa yang ada di dalam diri kita, Tuhan akan pakai di dalam rencananya. Masing-masing kita sudah ditentukan rencana yang indah. Tinggal kita, bagaimana kita menerima dengan sepenuh hati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, kalau ada kata-kata terakhir biasanya itu yang melek, yang ngantuk langsung melek gitu ya. Yang lemah dikuatkan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang ketiga adalah yang perlu kita sadari adalah menyadari bahwa segala yang ada pada kita mempunyai tujuan. Ya. Kita tahu bagaimana kehidupan Musa, ya. Pada zaman kelahiran Musa, ya, setiap bayi laki-laki itu yang dilahirkan akan dibunuh, ya, sesuai dengan perintah Firaun, ya Bapak Ibu. Bayi Musa pada saat itu berhasil lolos, ya, dan pada waktu itu singkat cerita dilanjutkan, Musa ditemukan dan diangkat putri oleh Firaun gitu ya, dan hingga ia besar dan tinggal di Mesir mendapatkan pendidikan kepemimpinan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kondisi ini bukan tidak ada arti, ya. Kondisi ini bertujuan supaya Musa tahu bagaimana menjadi seorang pemimpin, sehingga bisa memimpin umat Allah keluar dari perbudakan Mesir. Ya. Lalu Allah membiarkan Musa menjadi seorang pelarian, ya, di padang gurun. Karena apa? Karena Allah ingin membentuk karakternya, ya, membentuk karakter Musa. Jika Musa terus berada di dalam posisinya yang enak, belum tentu dia bisa memimpin, ya. Belum tentu dia memiliki karakter yang bisa memahami perasaan rakyat pada saat itu. Tetapi Tuhan mengizinkan dia mengalami berbagai masalah, menjadi seorang pelarian di padang gurun untuk membentuk karakter Musa menjadi baik. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, oleh karena pernah menderita, Musa memiliki hati yang lembut terhadap bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk gitu ya, keras kepala dan selalu menghina Musa kalau kita tahu pada saat itu. Tetapi Musa ya bersyafaat bagi mereka. Musa sangat memahami perasaan mereka. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jika tidak pernah mengalami penderitaan, Musa bisa saja menjadi pemimpin yang sewenang-wenang, sesuka hatinya, ya, yang tidak bisa diatur dan sebagainya. Dan Tuhan melihat itu ada di dalam kehidupan Musa, sehingga Musa dia pakai untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita memiliki tujuan, ya. Tidak ada yang Tuhan berikan tidak ada tujuan, gitu ya. Kita tahu tokoh-tokoh di dalam Alkitab ya, Esther yang dipilih menjadi seorang menjadi seorang ratu, ya. Tuhan pakai itu untuk dia bagaimana menyelamatkan bangsanya, ya kan? Tuhan memakai seperti Yusuf, ya. Kalau dia tidak mengalami penderitaan, dijual dan sebagainya, apakah dia bisa menyelamatkan saudara-saudaranya dan sebagainya? Demikian juga Daud, di tengah-tengah penderitaan yang begitu banyak ia alami, tetapi itu menguatkan imannya. Gitu ya. Daud menjadi seorang yang memiliki iman yang kuat, ya. Dan masih banyak contoh lagi di dalam Alkitab yang kita bisa temui. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kepada kita, ya. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita mempunyai tujuan, maka Tuhan akan memakai itu, ya. Sekalipun kita tidak memiliki suatu hal yang mewah, suatu hal yang besar gitu, tetapi ketika kita memiliki hati sebagai hamba, seperti lagu Ibu Dewi tadi ya, kita bisa dipakai Tuhan untuk rencananya yang besar. Saya akan akhiri dengan satu ilustrasi ya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah tahu dengan ilustrasi ini kan. Ini ilustrasi yang simple tetapi mengena gitu ya. Ada wortel, telur, biji kopi. Ini bukan mau masak-masak ya Ibu-ibu. Ya. Ini ada seorang anak bercerita kepada ibunya tentang berbagai permasalahan, berbagai pergumulan yang ia alami gitu ya. Dan setelah mendengar cerita anaknya, si ibu mengambil wortel, telur, dan biji kopi, bubuk kopi gitu ya. Dan dia merebusnya
Setelah itu dia meminta anaknya mempelajari keadaan benda-benda ini gitu ya. Si anak melihatnya gitu ya dan berkata bahwa wortel yang tadinya keras berubah menjadi lunak ya. Telur yang tadinya rapuh ya berubah menjadi keras. Dan sementara bubuk kopi tidak berubah bentuk, hanya mewarnai air menjadi kecoklatan. Ya. Apa arti dari ilustrasi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sering sekali Tuhan memproses hidup kita untuk membentuk karakter kita, membentuk sikap kita, dan membentuk cara pandang kita terhadap masalah, gitu ya. Kita yang tadinya penuh percaya diri berubah menjadi pesimis dan lemah, seperti wortel. Atau kita yang tadinya rapuh, gitu ya, berubah menjadi keras, seperti telur, dan keras dan penuh kebencian, gitu ya. Atau menjadi seperti bubuk kopi yang memberi wangi, memberi warna, dan memberi rasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki keyakinan bahwa rencana Allah itu indah, kita menanggapi krisis dengan cara yang salah dan berubah menjadi wortel dan telur. Namun tapi jika pandangan kita terhadap hidup itu benar, kita akan menjadi seperti bubuk kopi di dalam dunia ini yang memberikan rasa, memberikan warna di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ada tujuan Allah dalam segala proses dan pembentukan yang terjadi dalam hidup kita, yaitu mendatangkan kebaikan di dalam Roma ya. Dan segala rencana Allah itu indah pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi untuk dapat meresponi panggilan Allah dengan benar, untuk meresponi suatu hal yang Tuhan berikan bagi kita dari Allah, kita harus sadar akan ketiga hal di atas. Sadar bahwa Tuhan menaruh potensi di dalam setiap kita, menaruh sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Dan juga sadar bahwa potensi yang Tuhan taruh itu dapat berkembang. Dan sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita atau segala sesuatu yang terjadi pada kita mempunyai tujuan. Ya. Saya akhiri dengan pertanyaan. Apa yang kita punya, Bapak Ibu? Apa yang ada pada kita saat ini untuk dipakai Tuhan dalam rencananya? Tuhan tahu yang terpenting hati kita siap untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Seperti janjinya kepada Musa, demikian pula janjinya kepada kita. Selebihnya Tuhan yang memperlengkapi kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun secara manusia kita merasa tidak layak, apa yang harus saya berikan? Tetapi Tuhan melihat hati kita, ya. Tidak harus memiliki uang untuk melayani Tuhan, tidak harus memiliki barang mewah untuk melayani Tuhan, tidak perlu memiliki fasilitas untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki hati untuk melayani, itu Tuhan pakai untuk rencana yang besar. Tidak harus menjadi seorang pengkhotbah, tidak harus menjadi seorang singer untuk melayani, tetapi untuk menjadi pendoa syafaat saja. Itu Tuhan pakai untuk kita masuk di dalam rencana Tuhan, ya, menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa yang Tuhan pakai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pengalaman hidup Musa malam hari ini yang boleh kita dengar boleh menjadi berkat bagi kita ya. Dan apabila saat ini kita berada di masa-masa seperti yang dialami Musa, yakinlah ya, ketika kita berserah ya, kita berdoa di hadapan Tuhan, kita percaya dan yakin kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan kepada kita dan meyakini bahwa apa yang ada padaku itu untuk Tuhan dan mempunyai tujuan yang luar biasa yang saya berikan dan Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda punya saat ini? Itu pertanyaan bagi Bapak Ibu masing-masing. Dan Bapak Ibu yang tahu jawabannya, Tuhan apa yang saya punya saat ini untuk saya berikan kepada Tuhan. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga,
hamba-Mu sudah selesai untuk berkata-kata. Sekarang hamba menyerahkan untuk Roh Kudus Tuhan boleh bekerja di dalam setiap hati kami, di dalam setiap pikiran kami, bahkan di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, untuk mengingatkan kami kembali akan kebenaran firman-Mu. Sering sekali kami berada di posisi seperti Musa, Tuhan, yang merasa tidak layak, merasa tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Tuhan. Ketika Tuhan memakai dia untuk memimpin bangsa Israel. Dan itu juga yang sering sekali kami rasakan. Tetapi malam hari ini Tuhan mengajarkan kami bahwa segala sesuatu itu ada di dalam diri kami untuk Tuhan pakai. Dan mampukan kami untuk melihat, mampukan kami untuk menyadari akan hal itu. Sehingga kami siap untuk melayani Tuhan. Apapun yang ada di dalam diri kami, kiranya Engkau pakai. Engkau pakai mulut kami, Engkau pakai tangan kami, Engkau pakai kaki kami, bahkan pikiran kami dan segala sesuatu yang ada di dalam diri kami. Hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan mampukan setiap kami. Biarlah setelah mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan, kami dikuatkan dan kami siap untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.